Kalau kita saat ini lebih ke marketplace dan Oke. pusat informasi ya Pak ya. Jadi saat ini belum ada transaksi yang terjadi di dalam, jadi lebih ke platform untuk melihat informasi, iklan, kemudian mencari price list terkait dengan truk seperti itu. Ya, jadi kalau secara problem ini yang kita jawab ya Pak, terkait dengan perang harga, terus biaya logistik yang tinggi itu kan menyebabkan perusahaan jadi tidak kompetitif dan tidak survive. Next. Layanan transportasi, di sini kita ada Big Fleets dan Transport Market. Ini kok ada dua gitu ya Pak pertanyaannya. Misalkan ada kebutuhan nih dari shipper kita butuh bertemu dengan subkon, itu kita juga bisa arrange-kan untuk mereka bisa bertemu. Untuk proses registrasi secara online ada lampiran yang dilampirkan, misalnya badan usahanya, siupnya, itu yang dilampirkan apa saja? Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur logistik Alfi Jawa Timur. Pada kesempatan ini kita ketemu lagi di acara yang agak spesial, dan ini berbicara tentang teknologi digitalisasi. Dan khusus buat Anda-Anda yang lebih concern kepada dunia digital di teman-teman logistik, sudah waktunya kita masuk di poin-poin yang lebih dalam lagi tentang digitalisasi pemasaran logistik. Hadir di tengah kita adalah pemilik atau sekaligus dari direktur dan GM ya? Iya betul Pak. GM. Jangan oleh dulu biar penasaran. Itu adalah Ibu Rachel Caroline. Ibu Rachel Caroline ini adalah salah satu direksi dari muat.com. Ada yang sudah tahu atau yang belum tahu, tapi ini sudah waktunya di rumah logistik ini akan mengeksplor tentang muat.com. Apa itu muat.com? Siapa di baliknya? Engine personnya siapa? Kita akan kupas lebih lanjut. Dan selamat datang Bu Caroline Rachel ya? Caroline Rachel atau Rachel Caroline? Bisa dipanggil Rachel Pak. Oh Rachel, oke. Bu Rachel, selamat datang di rumah logistik Alfi Jawa Timur. Ya, terima kasih Pak Iko untuk kesempatannya saya boleh diundang di sini. Halo sahabat logistik. Nah, Bu Rachel ini tokoh sentralnya di muat.com, dan perlu diketahui muat.com ini adalah perusahaan di Surabaya. Betul ya, Bu ya? Betul Pak. Kita di saat Surabaya. ini base-nya di Surabaya, belum buka cabang di mana-mana. Nah, ini arek Surabaya nih. Ini karya arek Surabaya nih. Nah, kita tanya nanti bagaimana muat.com ini berdiri, kapan berdirinya, kemudian tujuannya apa. Mungkin Bu Rachel bisa jelaskan. Muat.com. Ya, jadi untuk Muat adalah digital logistik platform yang kita bergerak di bidang logistik, tidak hanya di transportasi darat, tapi juga ada produk dan jasa terkait dengan logistik Pak. Mulai jasa dari produk yang lainnya ya. Ya, ban, aki, oli, kemudian kalau Bapak butuh staff di bidang logistik, di situ juga bisa dicari di Muat. Wah, ini udah membangun ekosistemnya dalam satu platform. Iya, betul Pak. Tapi ini mohon maaf, ini marketplace atau bentuknya yang lain? Oke, kalau kita saat ini lebih ke marketplace dan pusat informasi ya Pak ya. Jadi saat ini belum ada transaksi yang terjadi di dalam, jadi lebih ke platform untuk melihat informasi, iklan, kemudian mencari price list terkait dengan truk seperti itu. Oke, jadi ini agregator, betul ya? Agregator? Kita saat ini standingnya sebagai penyedia platform. Penyedia platform, oke. Ya, jadi kita lebih ke penyedia platform informasi. Bapak bisa melihat informasi terkait dengan ban, aki, oli, kemudian kebutuhan logistik lain, kemudian terkait dengan rute-rute yang dicari, misalkan pengen mencari truk dari Surabaya ke Semarang, itu harganya sudah tersedia di platform kami seperti itu. Company ini dibuat di Surabaya, mohon maaf, ada sharing dari negara lain atau memang 100% local company? Oh, kita 100% produk lokal Pak. Dulur, ini 100% Indonesian company. Ini luar biasa. Jadi biasanya mohon maaf, bisnis sejenis ini akan biasanya ada investasi, ada istilah nanti bakar duit dan lain-lainnya kan.
ada ya kan gitu. Iya. Isu-isunya begitu kan. Tapi ini nggak terjadi di sini kan ya. Saat ini tidak. Tidak. Jadi kita memang empowering tenaga lokal juga, Oke. maksudnya staff-staff kita Kapan juga perusahaan di ini Indonesia. Kalau kita berdiri dari 2020, kemudian 2020. untuk jualannya ya start marketingnya itu start dari Desember tahun lalu sih Pak. Oke, jadi preparing 2020 sampai 2023. Betul. Jadi 3 tahun prepare nih. Iya. Engine-nya dan lain-lainnya, development-nya juga. Baru start launching di Desember 2023. Iya betul Pak. Oke, 2023 di Surabaya. Di Surabaya. Tidak ada, kalau model digital lagi nggak ada kantor cabang tentunya kan, sentralistik ya. Ya, saat ini kita untuk produksinya, tim produksi semua terpusat di Surabaya. Mungkin ada beberapa yang di Jawa Tengah, itu tim marketing kita sih. Oke, di Surabaya di mana alamatnya? Saat ini di Kedung Doro, Pak. Di Kedung Doro. Ya, Wah, Kedung Doro nggak jauh, udah sentral kota, tengah kota lah ya. Iya, cukup Gitu. tengah Oke, kota. sekarang perusahaan tersebut strukturnya siapa saja yang ada di situ? Mbak Caroline sebagai GM Operation atau mungkin ada teman-teman yang lain juga yang support, dan mungkin anak muda semua jangan-jangan? untuk tim produksi pasti sebagian besar anak muda, Pak. Anak muda semua. Kebanyakan Gen Z ya. Oh saat iya, ini. iya, iya. Kalau tim lainnya di situ ada GM Marketplace juga, Iya. ada CMO kita dan pastinya ada CEO. Oke. Kebetulan sedang berhalangan untuk hadir, jadi diwakili oleh saya di sini. Berhasil, oke, berhasil. Mm-hmm. Jadi ini perusahaan Surabaya, memang dibuat di Surabaya, tapi memang market targetnya seluruh Indonesia. Sementara ini baru Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya. Saat ini Soalnya. sudah seluruh Indonesia, Oh, sudah seluruh Indonesia. tapi memang yang paling banyak user kita saat ini di Jawa Timur dan Jawa Barat, Pak. Oke, jadi kita bisa, Dulur Logistik kita bisa tahu nih, ini perusahaan memang kalau menurut saya ini agregator ya, menghubungkan antara pengguna jasa dengan pemilik atau penyedia jasanya, ya, kemudian Iya. dimasukkan dalam satu platform tersebut. Dan ini transaksinya tidak di gateway single account-nya muat-muat kan, bebas mereka transaksi sendiri. Iya, jadi untuk muat-muat kita hanya mempertemukan Pak. Jadi Oke. antara penjual dan pembeli bisa langsung bertemu, berkontak tanpa transaksinya lewat muat-muat. Jadi Oh, gitu. untuk kedepannya mungkin hanya perlu membayar biaya langganan atau biaya posting iklan saja. Bisa langsung ketemu, Oke. menemukan opportunity baru, terus menemukan subcon, tuh semua bisa dimuat-muat. Di Indonesia ada perusahaan sejenis seperti ini, ada banyakkah atau ada beberapa yang berhasil tahu? Untuk saat ini dengan positioning yang sama sementara belum ada sih Pak. Belum ada, Kalau yang similar mirip-mirip mungkin lebih ke platform informasi iklan, tapi lebih ke general ya produknya, kurang Oke, lebih oke. seperti Dan itu. sekaligus di sini ada positioningnya. marketplace-nya untuk jual produk-produk yang diperlukan terkait sama logistik ya. Iya ada Gitu. Pak, lengkap. Termasuk tadi dijelaskan ada SDM-nya, kalau memang perlu di situ juga hire SDM logistik juga. Ya, jadi beberapa bulan lalu tim kami sempat datang juga Pak ke SMK di Malang. Oke. Itu kita promosi terkait dengan mereka bisa posting profilnya untuk bisa dilihat di perusahaan-perusahaan yang bergabung dengan kami. Jadi mereka setelah lulus nanti juga bisa ada peluang untuk dapat kerja, bisa Oke. posting profilnya seperti itu. Saat ini berapa perusahaan penyedia jasa, sementara ini tracking dulu yang paling banyak? Saat ini untuk perusahaan shipper itu Oke. sudah 230 Shipper ya, sekian. shipper itu bisa Shipper industri itu ya, pemilik pabrik, barang pabrik ya. ekspedisi juga bisa. Kemudian untuk perusahaan trackingnya itu sudah sekitar 210 Pak. Perusahaan. Kalau unitnya lebih Perusahaan. jauh lebih banyak lagi dong tentunya. Kalau unit truknya so far sudah 3.200 unit truk sih, Banyak yang juga dimiliki oleh 200 perusahaan tersebut ya. ya. Ya, ini udah hampir 1 tahun. Kan Desember 2023 ya. Oh iya, hampir Ya, 1 ini tahun November, Pak. hampir 1 tahun nih. Setelah 1 tahun ini jumlah tadi jumlah shipper atau pengguna jasanya sekitar 200-an, betul ya? Betul. Kemudian penyedia jasanya juga sekitar 200 company. Nah, sekarang bagaimana persyaratan shipper masuk ke dalam portal ini atau penyedia jasanya, pemilik tracking misalnya, untuk gabung di sini bagaimana?
Oke, kalau dari kita Pak untuk menyeleksi ya, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk atau register. Misalkan kalau di sosial media kan mungkin cuma butuh email atau WhatsApp gitu ya bisa masuk. Kalau di kita tuh kebetulan harus submit minimal ada NPWP, NIB, Berbadan usaha. berbadan usaha. Terus kemudian untuk perusahaan tracking harus menyerahkan bukti STNK juga sama list snowfall-nya untuk bisa di-approve. Menyampaikan data terkait data kendaraannya ya. Jadi kalau nggak punya kendaraan nggak bisa. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Minimal 5 truk ya baru bisa. Oh, ini ada minimalnya Lur. 5 truk loh. Jadi 5 kendaraan gitu maksudnya. Iya, Kalau 5 misalnya unit truk. 5 unit baik truk kecil misalnya Grand Max seperti kan juga bisa juga. Kita start dari CDE Pak, dari truk Oh, ankle. I Jadi see. untuk yang pick up, maaf belum bisa bergabung di muat-muat. Jadi ini memang lebih cenderung ke lintas ya. Lintas itu artinya bisa antar kota yang agak gede-gede barang banyak gitu ya. Ya, mulai dari dalam kota ya. Untuk CDE kan biasanya di Ya, ankle. dalam kota Dalam kota ankle, bisa. ya bisa Pak. Paling kecil CDE kan gitu kan. CDE. CDE. Dan ini servisnya full tracking jatuhnya ya, karena memang penyedia jasa transportasi yang jatuhnya seperti itu. Jadi truk ya, full truk ya, bukan less tracking bukan ya? Iya betul Pak, harus full 1 truk. Full 1 unit truk. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang memang memiliki layanan less than 1 truk itu Iya. juga kami menyediakan wadahnya untuk mempromosikan juga sebenarnya Oh, Pak. menyediakan tempatnya untuk promosi ya? Iya, tapi mungkin lebih ke posting company profile-nya saja. Tapi kalau yang memang ada price list-nya, ada harga rutenya, itu yang full 1 truk. Oke. Kalau misalnya, jadi ini kan pemilik truk, jasa yang lain tadi tersebut untuk less tracking load itu LTL-nya truk gitu ya, yang kolian gitu, perusahaannya bisa register di sini ya. Bisa. Termasuk perusahaan jasa pengiriman juga tentunya. Bisa Pak. Kebetulan Oh, I untuk see. perusahaan jasa pengiriman ekspedisi, kemudian freight ekspedisi. forwarder itu juga join di kita sebagai shipper. Jadi biasanya untuk cari subkon itu bisa join juga. Biasanya cari vendor Ya. seperti itu. Ya. Jadi ini dulu logistik nih, teman-teman forwarding kalau cari tracking masuk di muat-muat.com tanpa ribet ya, tinggal hanya registrasi aja. Iya. Kalau memang user hanya registrasi sebagai corporate ya, bukan kan hanya pengguna maksudnya. Iya, jadi setelah join itu Ya. biasanya bisa posting lelang Pak. Jadi kita menyebutnya lelang, di situ shipper atau freight forwarder ya untuk Ya. bisa nginfo muatannya ke Ya. vendor-vendor. Nanti mereka akan mengirimkan penawaran. Jadi nanti Oke. di platform sisi shippernya di situ kelihatan harga yang ditawarkan. Oke. Kebetulan kemarin sempat ada case di tempat kita, satu shipper itu butuh mengirim dari Bali ke Jawa. Oke. Itu karena biasanya kan transporter kirim dari Jawa, muatan juga dari Jawa ke Bali. Ya. Kebetulan shippernya dapat truk balen. Ya. Jadi kan ngosong, aslinya harus balik tanpa dapat uang. Biasanya untuk rute tersebut itu harganya 7,5 juta. Oke. Karena pakai lelang yang muat-muat dapat harga 2,5 juta. Jadi bisa Karena truk balen itu sepertiganya. Iya, betul. Dan ini enaknya adalah pengguna langsung komunikasi dengan penyedia jasa, Betul. sehingga tidak ada makalar di antara kita. Tidak. Maksudnya tidak ada muat-muat hanya memberikan tempat untuk bertemu kan, gitu aja kan, tidak Pak. tidak bermain di tengahnya dan tidak memberikan penawaran kan. Ya, jadi dari penawaran yang sudah disubmit nanti Ya. akan diseleksi langsung oleh shippernya Pak. Jadi Oke, oleh shippernya langsung, bukan betul, oleh muat-muat. Bukan, muat-muat tidak turut serta ya di Tidak lelang yang masuk di dalam terjadi. tidak komersialisasinya nggak masuk, gitu ya Bu ya. Ya, Oke. jadi nanti dipilih langsung, terus kok misalkan ada yang ditanyakan atau masih mau nego lagi itu bisa WA langsung ke I see. transporternya. Waduh, ini kesempatan buat penyedia jasanya untuk branding up sebenarnya ya. Iya, Iya jadi bisa membuka pasar baru, Yang rute lebih luas. baru. Karena di dalam platform ini kan munculnya branding masing-masing perusahaan penyedia jasanya. Iya, betul Betul ya? Pak. Gitu. Nanti PT-nya yang keluar, mungkin boleh minta tolong Nah. di-sharekan. Ada Slide-nya. slide presentasi yang bisa deh. Ini dulu bisa Iya. lihat nih sini. Ya, jadi kalau secara problem ini yang kita jawab ya Pak, terkait dengan perang harga,
terus biaya logistik yang tinggi itu kan menyebabkan perusahaan jadi tidak kompetitif dan tidak survive. Yeah. Next. Jadi kalau solusi yang kita fokuskan sendiri melakukan diferensiasi kayak kata Bapak tadi kan, brandingnya dimunculkan, terus meningkatkan value added juga. Jelas, karena dengan brandingnya digital naik. ya, betul. Terus memperluas pasar. Jadi awalnya cakupannya Jawa Timur aja, ini nanti bisa dapat customer di tempat-tempat lain di selama pulau di mana lain. penyedia jasa punya layanan tersebut. Kan Atau gitu. Pak, misalkan nggak punya pun, ini ketika ternyata rame di rute itu kan bisa masuk ke sana. diusahakan Diusahakan. kan, dibuka pasar barunya. Oh, ini kesempatan betul loh, Dulur Logistik ya. Ini kesempatan betul buat teman-teman penyedia jasa logistik ekspedisi yang memiliki unit truk gitu ya. Ini kesempatannya di truk ya. Iya. Bisa langsung expand masuk ke portal ini. Karena yang di branding bukan muat-muatnya, tapi perusahaan Anda kan gitu. Perusahaannya Dulur KB ini, Dulur Logistik ini. Jadi kalau misalnya PT-nya PTA masuk di sini, nanti brandingnya PTA yang bertransaksi dengan customer ya PTA tadi. Ya, langsung. Cuma memang media pertemuannya ada di sini. Oh, ini keren nih. Ini keren nih. Ini karena selama ini ada jeda lah. Ada jeda karena banyak yang bermain di tengah-tengah. Kalau ini kan nggak main tengah-tengah. Enggak. Sudah disiapin. Ini hanya menyediakan platformnya kan gitu kan. Dan ngenyang-ngenyangiku langsung. Kan gitu ya. Jadi menawarkannya secara langsung. Oh, ya, keren. kita tidak ada potongan juga, biasanya kan dipotong 10-20% ya Pak ya. Oh, nih benar. Mohon maaf, di sebelah ada yang potongan. Kalau ini nggak ada ya? Nggak ada. Nice. Lanjut. Next. Ya, jadi secara spesifik kita mengintegrasikan dan menghubungkan para pemain logistik. Jadi tidak hanya para freight forwarder, kita juga menyatukan buyernya juga, kemudian tracking company-nya juga seperti itu Pak. Jadi kita sebutnya masyarakat logistik ya. Jadi diverse. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas logistik dan menyediakan segala kebutuhan di satu aplikasi saja. Oke. Mohon maaf, saya potong sebentar. Terkait sama tracing, tersediakah jasa di sini atau memang tracingnya diberikan langsung kepada penyedia jasa layanan? Saat ini untuk tracking belum bisa di aplikasi kita Pak. Jadi masih via tadi ya kontak langsung kan, nego langsung. Atau perusahaan trackingnya tadi penyedia jasa lain memang memiliki fasilitas itu. Ada yang punya, ada yang tidak. Ya, biasanya tapi bisa dilihat di profilnya betul. ya. Tapi yang jelas ini adalah langsung ketemu direct customer buat teman-teman penyedia jasa tracking ya. Dan ketemu customer directly dan dealing directly. Betul. Tidak ada pemotongan administrasi dana lainnya oleh muat-muat karena memang muat-muat tidak main di situ, hanya penyedia portalnya saja. Itu ya, Bu ya? Betul, Pak. Branding Anda bisa naik dan bisa menjual fasilitas ini. Buat teman-teman yang tidak memiliki media pemasaran digital nih, muat-muat ini kayaknya yang jadi solusinya. Keren. Lanjut. Ya, jadi untuk masyarakat logistik yang saya ceritakan tadi Pak, di situ ada seller sama buyer, itu bisa bertemu di marketplace. Tadi itu pasar barang dan jasa logistik. Kemudian yang spesifik tracking, di situ kita ada produknya transport market. Di situ yang bergabung ada shipper dan transporter. Nah, ini gambarannya ya terkait dengan integrasi seluruh ekosistem di muat-muat. Jadi ada yang buka bengkel, ada yang human capital tadi yang cari lowongan. Terus nanti ke depannya kita juga akan ada produk asuransi sama finance. Ya, jadi nanti bisa mengajukan pembiayaan, mungkin perusahaan tracking yang butuh modal, di situ kita fasilitasi untuk bisa mengajukan pembiayaan seperti itu. Dan kerjasama dengan bank tertentu atau memang diusahakan sendiri? Bisa submitnya di tempat kita. Jadi kita sudah ada agreement dengan tim asuransi dan banking. Di situ tinggal mengajukannya di platform kita. Iya. Karena ini menjadi isu tersendiri ya. Dulur Logistik beberapa waktu yang lalu kan diskusi tentang supply chain financing yang memang itu diperlukan dan belum tersolusikan. Tapi mungkin ada menjadi solusi ke depannya. Karena kondisi saat ini adalah jangan sampai perusahaan tracking atau perusahaan logistik menjadi juga perusahaan yang meminjamkan dana untuk operasi. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan lebih detail. Detail nggak Pak terkait dengan masalah di bidang finance? Iya, jadi
Ini perusahaan logistik selama ini juga bukan hanya menyediakan jasa layanan logistik, tapi akhirnya menjadi perusahaan pembiayaan. Karena harus mengcover semua operasional, layanan, bahkan ada additional cost yang lain yang nanti dikolekkan. Tapi pembayarannya kan tidak langsung cash di depan ada, tapi kan mundur. TOP ya Pak Ya, menunggu delivery penginterannya itu, delivery note-nya itu udah harus kembali, delivery receipt-nya itu harus kembali baru dibayar. Nah, ini yang menjadi situasi yang melihat bahwa perusahaan tracking, perusahaan logistik bukan hanya penyedia jasa transportasi logistiknya, tetapi juga meminjamkan pembiayaan, karena kan udah masuk ke, dulunya mungkin nggak terasa, tapi saat ini sangat-sangat terasa. Oleh karena itu kami sempat diskusi dengan salah satu bank untuk bagaimana mencari solusi hal tersebut, sehingga itu kan mainnya perusahaan pembiayaan nih, bank. Sedangkan kami concernnya di logistik. Gitu. Concernnya di logistik. Ini yang kalau jumlahnya kecil nggak apa-apa, tapi kalau jumlahnya besar reguler, ya kalau bayarnya bener, kalau bayarnya mundur kan gitu kan otomatis. Dan ini terjadi. Oleh karena itu mungkin ini bisa di cover juga di muat.com untuk kedepannya, Bu Razel, terkait sama pembiayaan. Dan mungkin juga ini ya Pak, di logistik biasanya ada resiko barang hilang, barang rusak ya, terutama yang jalur laut juga kan barangnya cukup valuable, kemudian Insurance dalam volume itu banyak, ya itu kita juga berusaha provide Ya. asuransinya untuk asuransi kargo. Ya, ini bagus nih. Ini memang memanfaatkan ekosistem dari teman-teman logistik ini, ekosistem logistik atau masyarakat logistik ini decentralized dalam satu platform. Dan ini tidak menambah costing atau tidak ada deduct cost yang harus diambil di middle, kan gitu kan. Nah, betul. Ini cukup menarik. Oke, lanjut. Next. Jadi untuk layanan transportasi di sini kita ada Big Fleets dan Transport Market. Ini kok ada dua gitu ya Pak pertanyaannya. Jadi untuk Big Fleets ini kita untuk yang gede-gede. Jadi untuk perusahaan shipper itu yang pengiriman perharinya di atas 20, kemudian perusahaan trackingnya yang di atas 100 unit. Tapi yang kecil, middle itu kita sediakan di Transport Market. Jadi perbedaannya apa? Untuk di Big Fleets tuh biasanya kan untuk pengiriman volumenya yang banyak ya per tahun itu menggunakan metode tender ya biasanya. Di situ kita fasilitasi di situ. Jadi bisa membuat tender, kemudian nanti menentukan pemenang sampai kontraknya dan sampai input order entry-nya itu bisa di Big Fleets. Tapi untuk yang kecil-kecil itu lebih ke spot. Lelang muatan tadi sama pasar price list-nya gitu. Jadi bisa lihat rute truk langsung di situ. Jadi kalau yang Big Fleet ini memang yang sudah terplanning ya. Jadi reguler lah dan jumlahnya besar langsung sedangkan yang Transport Market ini lebih cenderung pada yang spot yang tidak banyak, yang kadang perlu kadang yang enggak. Jangka pendek kan jangka pendek seperti itu. Nah, ini yang marketplace yang lebih diverse ya, yang lebih banyak. Di situ kita ada dealer dan karoseri. Untuk yang mau mencari truk-truk baru atau bak-bak truk bisa lihat company profile-nya. Kemudian ada transportation store, ada repair and maintenance, ini terkait dengan perbaikan truk. Kemudian property dan warehouse terkait dengan pergudangan. Human capital terkait dengan tenaga kerja, SDM, intermodal transportation. Nah, ini yang mungkin sahabat-sahabat logistik bisa bergabung di sini dan memposting company profile-nya untuk ditemukan oleh calon customer. Kemudian places and promo itu lebih ke promo-promo tenan-tenan yang ada di sekitar kita. Promo awal tahun, akhir tahun banyak kerjaan, awal tahun nggak ada kerjaan seperti itu. Atau memang jalur rute tertentu yang memang dia udah punya servis bolak-balik, mungkin bisa ngasih promo di situ. Bisa. Selain itu juga untuk sahabat logistik yang misalkan ada bisnis lain terkait dengan kuliner, ada promo juga bisa diposting di sini, Pak. Jadi lebih ke macam-macam sih untuk yang places and promo ya kategorinya. Dari setelah hampir 1 tahun berjalan ini ada sedikit evaluasi tentunya mestinya. Nah, kedepannya bagaimana perkembangan muat.com ini secara
layanan servisnya, atau mungkin ada satu inovasi perkembangan lebih lanjut yang selama ini sudah berjalan? Oke, jadi untuk yang tahap 1 sendiri kita kan lebih ke platform informasi ya Pak, dan Oke. fokusnya lebih ke memperluas market, mempertemukan, memperluas networking. Tapi di tahap kedua di tahun 2025 kita akan fokus ke reduce cost. Jadi untuk pelaku bisnis tracking sih saat ini fokus kita mengembangkan produk terkait dengan spare part. Jadi di situ kita akan menghadirkan spare part yang harganya lebih kompetitif. Jadi harapannya perusahaan tracking bisa mengurangi biayanya di situ, Pak. Selain itu ada juga terkait dengan pergudangan. Saat ini kan hanya berupa informasi, di situ nanti bisa bertransaksi di dalam juga untuk menaruh barangnya, kemudian butuh di manage di situ kita juga. Di pergudangan sendiri memang teman-teman itu di logistik ada yang memang perlu secara fix dalam satu building, ada yang sifatnya hanya temporary, atau bahkan hanya parsial. Jadi nitipnya cuma beberapa koli dan ini. Jadi itu teman-teman pemain pergudangan ya, logistik pergudangan yang bermain. Ini akan lebih memudahkan dulu logistik nih informasi ini ya. Karena kalau ini semua diisi oleh teman-teman pelaku logistik yang pergudangan, yang transportasi, apalagi nanti ada jasa-jasa yang lain, masyarakat logistik ini udah ngumpul di sini, di muat-muat nih, kan gitu kan? Ya di muat-muat.com, dan kita mencari apapun terkait sama logistik. Iya. Ada semuanya. One stop solution for logistik. One stop solution for logistik. Iya. Ini idenya menarik. Ini sesuatu yang agak berbeda dari yang lain-lainnya. Sebenarnya banyak teman-teman yang dulu pernah mau mencoba atau tidak apa namanya untuk mencari solusi, tapi tidak banyak yang mengeksekusi sehingga wujud seperti platform ini. Ini perlu sosialisasi lebih lanjut gitu. Nah, selama ini promosinya, marketnya, targetnya kemana saja? Oke, karena produk kita diverse ya Pak. Jadi saat ini kita bagi 2 tim besar. Itu untuk yang terkait dengan marketplace tadi itu lebih ke penjual-penjual barang dan jasa logistik. Kemudian tidak selalu ke produsennya atau ke agennya, atau semuanya boleh masuk? Semua Pak. Kalau yang produk kalau misalnya ada jaminan, mohon maaf nih, ada yang fake, ada yang original, misalnya gitu gimana? Ada garansi di situ? Saat ini belum ada sih, jadi tergantung dari sellernya. Biasanya mereka mencantumkan di deskripsi items barangnya itu ori atau KW. Apa karena tempatnya di Gedung Doro? Dikelilingi penjual spare part ya Pak. Jangan-jangan yang masuk di situ pertama keliling Gedung Doro dulu Pak. Ya kita tahu kan Gedung Doro tempatnya cari spare part nih kan gitu kan, apa aja ada gitu. Oke. Dan ini kerjasama dengan produsen-produsen truk misalnya, merek-merek tertentu ada kerjasama? Saat ini yang berikut ini beberapa partner yang sudah bergabung bersama kami sih Pak. Jadi ada Samudra Indonesia, PT Suparma, Pos Indonesia, kemudian Kiat Ananda Group, ada PT Siba Surya. Jadi beberapa yang sudah trust di tempat kami. Ini Kiat Ananda ikonnya Kulcin. Iya, kebetulan gini Pak, waktu itu kan Kiat Ananda baru bergabung nih bersama kami. Kemudian 1 hari setelahnya kami dikontak Kiat Ananda, langsung ada yang menghubungi. Jadi baru 1 hari masuk di muat-muat langsung ada yang kontak seperti itu. Terkait optimalisasi atau optimization digitalisasi produk di muat-muat.com ini apa yang dilakukan? Misalnya nih blasting ke titik-titik tertentu atau bagaimana? Saat ini untuk effort yang kami lakukan sendiri masih hybrid ya Pak. Jadi kita promosi via digital juga, dan karena kalau Bapak lihat culture-nya logistik kan harus berkomunitas ya. Jadi kita kumpul ngobrol, jadi itu juga kita fasilitasi. Jadi kita lebih fleksibel, ini online jalan, offline juga jalan, seperti itu sih saat ini. Dan biasanya juga misalkan ada kebutuhan nih dari shipper kita butuh bertemu dengan subkon, itu kita juga bisa arrange-kan untuk
mereka bisa bertemu. Tidak hanya online tapi offline kita juga ngasih kesempatan untuk mereka bertemu. Kita pertemukan juga. Tapi yang jelas masuk di sini legalitas dan validasi perusahaan Anda harus jelas gitu ya. Betul Pak. Gitu. Jadi ini nggak main-main karena ini ada garansi, sosial garansi juga, terkait komersial garansi juga. Untuk yang gabung harus lengkap dulu. Betul Pak. Ya, jadi lengkap dulu baik itu yang pengguna jasa dan penyedia jasa. Betul ya, gitu. Betul. Verifikasinya di sana ada tim tersendiri yang memverifikasi itu ya. Betul. Jadi Pak. buat yang belum mengoptimalkan legalitas, mohon maaf, silakan dimaksimalkan, dilegalitaskan ya. Dan di sini minimal 5 unit, paling minim trackingnya CDE. Paling minim. Untuk yang kelas Grand Max belum masuk ya. Mungkin bisa posting di intermodal transportation tadi. Oh iya, ya. untuk layanan yang lain. Company profile-nya, kemudian kendaraan yang dimiliki itu bisa dipromosikan. Oke. Terus kedepannya apakah hanya untuk tracking saja, untuk yang lain-lainnya belum masuk, untuk misalnya pelayanan laut belum? Mungkin bisa jadi ya Pak kedepannya, tapi saat ini kita masih fokus ke logistik darat karena kalau dilihat secara kebutuhannya kan memang paling banyak pengangkutan pakai darat ya, pakai tracking, dan di situ justru biayanya kan yang paling mahal ya. Nah itu kita mau efisiensikan di situ dulu. Nanti mungkin kedepannya kita lihat arahnya bagaimana. Mungkin kalau bisa memungkinkan kita masuk ke sektor lainnya. Ke sektor lain. Soalnya kalau bicara komunitas ekosistem logistik kan luas banget nih. Betul. Kan gitu. Memang ini bertahap ya, bertahap. Saya berharap nih muat-muat ini menjadi satu sentralistik komunitas yang berbasis digital. Karena ini memang saya ngelihatnya muat-muat mengambil sisi yang lain, sisi komersial yang lain. Tidak melihat, tidak masuk di dalam transaksi logistiknya. Betul begitu ya? Iya, karena kita sudah lihat ya Pak, kayak kata Bapak tadi, transporter atau perusahaan tracking ini juga jadi financing juga kan. Jadi mereka udah pekerjaannya berat, terus harus menanggung secara finansial. Jadi kita fokus dulu nih untuk menata, membantu si transporter untuk bisa berkembang terus semakin maju. Yang terjauh perusahaan penyedia jasa di Indonesia di daerah mana? Sumatera ujung atau Indonesia Timur ujung ada? Saat ini kemarin ada yang dari Papua Pak, sudah Oke, bergabung. yang udah Papua udah Papua masuk. Ada, dari Sumatera juga ada. Sumatera udah ada. Oke, jadi mereka nanti yang sudah terregister daerah Indonesia Timur, Papua misalnya, otomatis nanti dibantu branding, promosi, market, target daerah Papua, begitu ya? Ya, jadi misalkan dari sahabat logistik butuh mengirim ya untuk di area Papua, tapi tidak punya unit di sana, tinggal cari di muat-muat, tinggal kontak perusahaan transporter yang ada di Papua tersebut. Keren nih. Ini mungkin saya mengidamkan hal seperti 5 tahun yang lalu. Yang betul-betul platform digital sebagai media branding. Tetapi pelaku-pelaku usaha ini tidak sempat untuk membranding secara digital. Selama ini branding masih konvensional. Karena lebih banyak di teman logistik ini adalah concern ke teknik. Kan gitu kan, teknik. Sehingga tidak punya waktu untuk mempromosikan secara digitalisasi yang bersamaan. Yang ada mungkin hanya beberapa perusahaan yang memang punya tim digital untuk membranding atau memasarkan secara digital. Nah, kalau di muat.com ini Anda, teman-teman dulu logistik ini bisa memanfaatkan secara maksimal. Yang muncul logonya Anda loh. Betul ya? Betul Pak. Bukan logonya muat-muat kalau selama ini, mohon maaf, yang muncul adalah logonya penyedia platformnya. Betul ya? Kalau ini yang muncul adalah perusahaan Anda. Keren. Oke. Ini berapa jumlah SDM yang terlibat saat ini? Saat ini total ada 60 sih Pak, 60 orang. Ya. Di Surabaya. Di Surabaya dan mayoritas memang tim produksinya sih. Wah, kapan-kapan pengen tak dolani. Boleh Pak main ke Kedung Doro. Iya. Jadi kita pengen tahu nih, ini satu menggeliat Indonesia, Surabaya ini memang sebenarnya SDM-nya cukup mumpuni. Secara logistik hub Indonesia Timur itu ada di Surabaya.
dan pemain tracking antar pulau, Surabaya, Jawa Timur banyak sekali. Karena memang mereka hub internasional Indonesia Timur di sini, pelayaran di sini. Kalau yang udara memang di Bali, tapi kalau yang laut di Indonesia Timur sini. Ini yang memungkinkan traffic untuk kendaraan darat ini tinggi. Dan tinggal kita siapa saja, kita harus tahu siapa yang bermain kan gitu kan. Harganya berapa, kemudian perusahaannya sejauh mana validnya kan gitu kan. Kalau ini bisa terdeteksi dan terpublish dengan baik dan kita bisa menggunakan, keren nih. Nggak metan-metani maksudnya gitu. Bahasa Jawa kan itu, nggak metan-metani situ-situ. Tapi kalau ini sudah ada. Yang jelas yang sudah masuk di muat-muat, yaitu tadi perusahaannya jelas, customernya juga jelas juga. Iya, betul ya. Pak. Kalau terjadi fail misalnya, transaksi di mereka bisa dilibat. Apakah pihak muat-muat.com juga terlibat? Untuk saat ini mungkin kami bantu untuk menengahi ya Pak ya, karena kan sudah ada terjadi? So far masih aman. Oh, Semoga masih tidak aman. terjadi aneh-aneh ya Pak. Ya. Ya. Jadi misalnya nih nggak dibayar atau pembayaran terlambat atau mungkin susah nagihnya, gitu. Atau tracking penyediaannya nggak bagus, misalnya gitu. Ada komplain mungkin? Sementara belum ada sih Pak. Tapi kalau misalkan pun terjadi, mungkin kami bantu memfasilitasi dan menengahi sih mungkin. Oke. Dalam satu hari bisa dijelaskan mungkin ada informasi berapa transaksi yang terjadi? Saat ini untuk dalam 1 minggu ya kita mingguan untuk lelang sudah ada sekitar 20-30 lelang. Oke, 30 lelang. Dan itu karena banyak pilihan mereka otomatis mudah dealnya kan? Iya, karena kan makin diverse, makin banyak peserta lelangnya, makin banyak match gitu. Betul. Untuk proses registrasi secara online ada lampiran yang dilampirkan, misalnya badan usahanya, SIUP-nya, itu yang dilampirkan apa saja? Rekening bank misalnya? Enggak itu. Oh enggak Pak, kita enggak minta rekening bank. Mungkin minta tolong ditampilkan next. Nah, nextnya. Oh, iya. Jadi mendaftar yang jelas muat-muat akun dulu Pak. Jadi pertama nomor WhatsApp, terus kemudian password, kemudian persyaratan terkait badan usaha. Tadi NPWP, NIB, kemudian surat jalan, scan posting. Terus setelah itu akan diverifikasi. Menyiapkan dan mengupload persyaratan tambahan terkait badan usaha. Oke. Terus terkait sama penyedia jasanya, tracking foto truknya atau STNK? Foto truk, list STNK sama nopolnya Pak. KIR enggak? Enggak. Kalau KIR-nya bodong gimana? Ada loh. Jadi sementara kita verifikasi dengan STNK dan nopolnya. STNK dan nopol. Tahun pasti kelihatan ya di STNK ya. Iya. Ada batasan penggunaan kendaraan yang masuk di dalam sistem ini minimal maksimal misalnya 10 tahun. Kan ada platform tertentu yang membatasi. Saat ini semua bisa masuk, belum kita batasi untuk tahunnya ya. Oke. Odol masuk nggak sih? Itu kita kembalikan ke pihak masing-masing sih Pak. Gitu. Karena kan tadi ketika lelang match itu ada proses negonya juga. Itu biasanya dari situ shipper menanyakan tahunnya, terus dimensi. Ada dimensi dan biasanya kapasitas. Minta persyaratan lebih ketat ya. Misalkan harus ada APAR dan lain-lain seperti itu. Itu di requirements di lelangnya biasanya. Requirements di lelang. Dan kalau lelang itu B2B langsung mereka ya yang memutuskan kan gitu. Iya, jadi yang mengoperasikan dan menentukan itu PIC dari perusahaan masing-masing. Proses lelang itu apakah sudah difasilitasi dalam portal ini juga atau memang bermain di luar? Di dalam Pak. Jadi kita namanya lelang muatan, menunya di situ bisa memposting kebutuhan muatannya apa, nanti dikirimkan penawaran sama transporternya melalui platformnya juga. Oke. Transporter, penyedia jasa layanan reminding dapat informasi dari sini dari mana? Auto dari sistem masuk ke mereka. Biasanya kita ada notifikasi Pak. Nanti akan muncul di HP push notification itu ada lelang baru atau ada price list baru itu biasanya muncul. Itu ada rute, jenis kendaraan, jenis yang diangkut gitu ya mungkin. Iya, jenis atau budget kendaraan, harga gitu.
rute, terus kemudian budget itu tergantung shippernya. Oke. Biasanya ada yang ngeset misalkan harganya maksimal 5 juta atau tidak di set maksimal tuh tergantung dari shippernya Pak yang membuat. Tergantung shippernya. Jadi Ya, ya bebas ya, boleh. Bebas. Bukan buka-bukaan boleh, enggak juga boleh. ya. Nah jenisnya itu kita juga ada lelang terbuka, lelang tertutup. Oh, Kalau gitu. yang terbuka itu semua bisa lihat harga pemenangnya berapa. Kalau tertutup itu ya hanya pemenangnya yang tahu saja. Yang menentukan shipper ya, Shipper. pengguna jasanya ya. Iya, kita menyediakan toolsnya saja sih Pak. Jadi Oke. tergantung shippernya mau seperti apa ketentuan lelangnya. Betul. Tambah dalam tambah menarik nih. Tambah dalam tambah menarik. Dan ini sudah waktunya kita masuk dalam dunia digital sesungguhnya nih. Bukan hanya mengenai transaksi, bukan hanya mengenai promosi, tapi juga masuk transaksinya yang dalam satu portal. Dan ini bisa menyangkut semuanya. Mempertemukan adalah shipper sebagai pengguna jasa dan teman-teman tracking sebagai penyedia jasa. Wah, mantap juga nih. Nah, harapan berikutnya apa, Bu Reza? Oke. Harapan berikutnya untuk secara general ya Pak, Ya. untuk Indonesia dan industri logistik pastinya kita berharap biaya logistik bisa turun. Oke. Terus kemudian semua pihak itu bisa saling bergandeng tangan, terus saling berkoordinasi, bekerja sama, dan mungkin kalau kita bahas secara IT mungkin terkait dengan data kita bisa saling tukar data ya, dan itu nanti hasilnya adalah menurunkan biaya logistik seperti Oke. itu. Jadi harapan kita memang sektor logistik ini terselesaikan ya untuk problemnya dari pemerintah, kemudian sektor swasta itu kita semua bekerja sama di situ. Ya. Kalau untuk muat-muat sendiri harapannya nanti produk-produk yang kita keluarkan ke depannya memang benar-benar bermanfaat untuk semua masyarakat logistik dan ada hasil real ya Pak. Jadi ada perkembangan usaha, ada growth dan bisa survive. Iya. Di situ sih harapan kami pas di muat-muat. Di muatmuat.com. Ya. Keren. Jadi ini menurut saya solusi lah. Solusi yang memang harus dijembatani secara serius. Memang pemain digitalisasi platform ya harus lebih dalam masuk seperti ini. Jangan selalu, mohon maaf, selama ini digital platform logistik malah menjadi pemain. Sehingga menjadi kompetitor teman-teman pelaku logistik yang lain. Iya. Yang ini yang menjadi koreksi. Makanya saya tanyakan detail, nih muat-muat di mananya nih kan gitu. Jadi ini memang penyedia jasa platform yang mempertemukan adalah shipper sebagai pengguna jasa dengan teman-teman Anda sebagai pengguna jasa shipper dan teman-teman tracking penyedia jasa ditemukan dalam satu platform, tetapi wasitnya ini betul jadi wasit, nggak jadi pemain, betul ya? Nggak jadi Kita penyedia lapangannya. penyedia mungkin. lapangannya aja. Jadi nanti ada bermain, ketemu sama shippernya, ya silakan bergaining, silakan mau bidding dan macam-macam. Muat-muat hanya menyiapkan lapangan. Tuh. Bisa menjadi wasit tapi bukan menjadi pemain. Ini yang perlu digarisbawahi. Bu Rasel, keren banget nih, dan mungkin ini perlu sosialisasi lebih lanjut buat teman-teman semuanya. Kapan-kapan mungkin ada event yang lebih longgar, ada evaluasi update, mungkin dari teman-teman Alfi bisa beberapa yang nanti yang bisa bergabung, nanti kita komunikasi sehingga Boleh, ada Pak. testimoninya. Nggak ada testimoni sekarang ini saya lihat kan masih di luar-luar nih kan gitu. Kalau ada teman-teman Alfi yang sudah gabung, ayo kita diskusi, kita gali nih apa kekurangan, kelebihan dan bentuk evaluasinya. Ya boleh Pak Iko. Gitu ya, gitu. Anyway, thank you banget sudah hadir di Rumah Logistik Alfi Jawa Timur, dan ini adalah sesuatu yang informatif sekaligus edukatif buat kita semuanya. Dan sukses selalu buat muat-muat.com yang 100% Indonesia company, dan ini arek Surabaya. Arek Surabaya. Terima kasih Bu Rasel. Terima kasih Pak Iko, sahabat logistik. Ya, bukan kami yang berkehendak untuk berpisah. Waktu jualah yang menentukan. Tapi ini bukan waktu yang harus hari ini kita berakhir. Kita bisa ketemu di sesi-sesi yang lain, secara online, secara offline. Mau ngopi bareng, monggo kan gitu kan. Atau mau kunjungan bareng ke tempatnya
Bu Rasel di muatmuat.com yang ada di Kedung Doro. Iya, boleh Pak. Nah, jadi kita punya masukan. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan saya sampaikan terima kasih atas semua perhatian. Input, saran dan lainnya silakan kirimkan kepada tim administrasi kami, dan kita menerima evaluasi dan berusaha memberikan terbaik buat anggota Alfi Jawa Timur dan masyarakat logistik yang lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam logistik. Tanjung Perak, tepi laut